Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Di pagi yang penuh keberkahan ini kembali Allah berikan kita taufik. Diberikan kembali kepada kita hidayah, inayah, istita'ah, sehingga kita bisa berkumpul kembali mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik, yang paling terbaik kita kaji di pagi yang penuh keberkahan ini, kita mengkaji alasan kita itu diciptakan, mengkaji perkara ketauhidan. Datang dalam hadis Imam Muslim Abu Hurairah radhiyallahu taala an kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamati bisyafa'atika ya Rasulullah. Siapa besok di hari kiamat orang paling berbahagia, orang paling beruntung dengan syafaatmu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala adhunnu ahadun yas'aluni anha ghairuka ya Abu Hurairah. Aku yakin tidak ada seorang pun selainmu yang akan bertanya tentang hal itu kepadaku, wahai Abu Hurairah. Kemudian baginda Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan biha qalbuh, dengan penuh keikhlasan di hatinya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita memahami dari hadis Abu Hurairah yang saya bacakan. Kalau la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan lisan yang kita ucapkan. La ilaha illallah itu ada syarat, ada muqtadayat, ada lawazimnya, ada keharusan yang harus kita penuhi supaya la ilaha illallah haramahullahu 'alan nar. Semoga Allah mengharamkan jasad kita dari neraka. Dari syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, kita sudah menyebutkan beberapa syarat. Di antaranya para ahli ilmi mengumpulkan dalam satu ucapan, dalam satu bait syairnya, al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Syarat pertama itu ilmu. Seperti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, semua syarat ini saling berketerkaitan, saling mengharuskan, saling menyempurnakan. Al-ilmu wal yaqinu. Syarat pertama itu ilmu bimakna, ilmu terhadap makna la ilaha illallah. Wal yaqinu, dan yakin terhadap matlulnya, kata para ulama. Yakin terhadap maksud dari la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Ini pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan syarat tentang qabul. Qabul penerimaan, menerima semua konsekuensi la ilaha illallah, menerima perintah Allah, perintah Rasul sebagai perintah, menerima larangan Allah, larangan Rasul sebagai larangan, menerima. Sami'na. Pada pertemuan yang lalu, pengarang kitab kita Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullah, beliau menyebutkan hadis Imam Bukhari tentang perumpamaan ilmu yang Allah berikan kepada baginda Rasul dan petunjuk itu bagaikan air hujan. Ilmu itu bagaikan air hujan. Kita mengatakan dua sifat persamaan antara air hujan dan ilmu itu sama-sama hadisu ahdin min rabbih, berasal dari Tuhannya Allah. Kemudian baginda Rasul membuat perumpamaan hati kita, jiwa kita sebagai penerima ilmu, bagaikan tanah, tiga jenis tanah yang menerima air hujan. Baginda Rasul mensifatkan ada tanah ardun thayyibah, tanahnya tanah baik,
Dalam satu riwayat Imam Bukhari, ardun naqiyah, tanah-tanah suci, tanah-tanah subur. Ketika turun air hujan, intafa'a bihi, dia mengambil manfaatnya dan memberikan manfaat. Dia mengambil airnya, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan biji-bijian, semuanya bermanfaat untuk manusia dan hewan. Dan ada tanah yang kedua, kata baginda Rasul, ajadib, tanah yang keras, tanah bebatuan. Turun air hujan, dia cuma mampunya menampung air, memberikan manfaat airnya untuk hewan ternak, untuk binatang yang meminum darinya, untuk orang-orang yang mengambil untuk menyirami tanamannya, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat dari air tersebut. Itu ajadib. Wa innama hiyal qi'an, tanah yang kelih baginda Rasul. Apa tanah itu? Qi'an. Hujan turun, airnya diserap, tapi tidak menghasilkan, tidak membuahkan, tidak menumbuhkan. Airnya hilang, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, dan juga dia tidak mengambil manfaat. Perumpamaan yang serupa rupanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rafi'ah. Ini kenapa alasan kita terus mencari ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis baginda Rasul. Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an, Allah yang menurunkan dari langit itu air. Fasalat awdiyatun biqadariha, setiap lembah itu akan terisi air sesuai dengan kadarnya. Ini jamaah harus kita pahami. Ilmu yang bermanfaat bagaikan air hujan, kata baginda Rasul, dan setiap lembah itu akan terisi air sesuai dengan kadarnya. Ada lembahnya besar, hujan turun, dia akan menampung air dalam jumlah dan kapasitas yang besar. Ada wadahnya kecil, dia turun, dia cuma menampung dalam wadah yang kecil. Perumpamaan ini Allah ingin mengatakan kepada kita, begitulah perumpamaan ilmu yang kita terima. Ada hati kita, jiwa kita, jiwa-jiwa yang bersih. Hati kita bersih, jiwa kita bersih, layak untuk ilmu Allah. Kita bisa menampung ilmu Allah dengan kadar yang besar, kapasitas yang besar. Ada hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Datang ke sini dia cuma menginginkan di mana letak kesalahan Ustaz, di mana salahnya. Itu syubhat barunya apa? Mencari pembenaran terhadap apa yang dia yakini, bukan mencari kebenaran. Wadahnya kecil, dia tidak sanggup menampung ilmu Allah yang besar. Fasalat awdiyatun biqadariha, Allah mengatakan fahtamala sailu zabadar rafi'ah. Anda bisa membuat perumpamaan, kata Allah. Perhatikan lembah tadi, yang lembah sudah kering, yang sudah gersang, penuh dengan kotoran-kotoran binatang, kotoran manusia, kotoran tumbuhan, penuh dengan bangkai, penuh dengan kotoran. Ketika turunnya hujan, fahtamala sailu zabadar rafi'ah, rupanya kotoran-kotoran ini mengampung di atas wadahnya lembah. Turun hujan, kotorannya naik. Seperti itu kata Allah dalam ayat yang kita bacakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu dari Allah dan ilmu dari Rasulullah. Ketika sudah ilmu itu mendiami hati kita, kotoran syubhat, kotoran syahwat itu akan menyampung, naik ke atas, ke permukaan. Makin bertambah ilmunya, akhirnya keluar dari wadah, keluar dari hati, keluar dari jiwa kita. Wa amma ma yanfa'un nasi fayabqa fil ard, yang bermanfaat untuk manusia, kata Allah, itu akan mendiami permukaan bawah bumi. Jadi di lembah tinggal yang bersih. Jadi hari ini kenapa muncul banyak sekali syubhat, muncul banyak sekali syahwat? Barangkali Allah ingin mengatakan kepada kita, ilmu yang kita gali itu bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang mengangkat syubhat, bukan ilmu yang mengangkat syahwat. Wa amma zabadu fayadhhabu jufaan, buih-buih yang tadi di atas
kotoran-kotoran yang tadi di atas, fayadhhabu jufa'an, dia dengan sendirinya akan menghilang. Ini yang ingin kita sebutkan jamaah. Hafidz Al-Hakami menyebutkan hadis ini pendekatan untuk kita bagaimana penerimaan kita, qabul kita terhadap la ilaha illallah. Terima saja, sami'na. Ini terima, sami'na. Penerimaan ini mengharuskan muncul syarat yang selanjutnya. Al-qabulus sahih, penerimaan yang benar itu mengharuskan al-inqiyadus sahih, ketaatan. Itu baru ata'na. Ini baru ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya terima. Anda menerima, tidak melakukan, itu sudah cukup untuk tidak kita keluarkan Anda dari Islam. Jadi ada seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang pertama mengatakan, saya menerima haji itu wajib, saya punya kemampuan tapi saya tidak melakukan, saya berbuat maksiat kepada Allah. Kita mengatakan, Anda itu fasik, Anda pelaku dosa besar, Anda harus bertobat, tapi Anda masih mukmin. Yang kedua, hartanya banyak ataupun tidak banyak, sama sekali tidak punya harta, tapi dia mengatakan, saya tidak menerima haji itu wajib. Kita akan mengatakan, Anda itu kafir, keluar dari Islam. Anda menolak. Terima. Sami'na. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ataqulu sami'na wa asayna. Bagaimana bisa kalian mengatakan sami'na, kami terima, kami dengar, kemudian kalian mengatakan asayna, kami ingkari, kami maksiati. Turun ayat 184, 284 surat Al-Baqarah, penghujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu yuhasibukum bihillah. Ayat ini ketika turun, langsung para sahabat itu mendatangi baginda Rasul. Ya Rasulullah, semua perintah Allah sebelumnya itu sanggup kami lakukan. Umirna bis salat fasallaina, umirna bis siyam fasumna, umirna bil haji fahajatna. Diperintahkan haji kami lakukan, salat kami lakukan, tapi ayat ini tidak sanggup kami lakukan. Apa ayatnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang kalian nampakkan baik dari lisan kalian, tindakan kalian, dan yang kalian sembunyikan. Kita tidak sanggup, yang kita sembunyikan. Yuhasibkum bihillah, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab. Kami tidak sanggup, yang nampak bisa kami tahan, tapi yang tidak nampak yang kami sembunyikan, bagaimana Allah perhitungkan? Kita nggak sanggup kalau diperhitungkan yang kita sembunyikan. Duduk di majlis ilmu saja, berapa banyak keburukan sudah kita sembunyikan. Berapa banyak keinginan-keinginan buruk yang ada di hati kita. Maka para sahabat mengatakan, la nutiqu, kami tidak mampu yaitu ya Rasulullah. Kalau salat, kalau haji, kalau jihad itu kami mampu, tapi kalau dihisab terhadap yang kami sembunyikan, kami tidak mampu. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Ataqulu kama yaqulu banu Israil, sami'na wa asayna. Kenapa umatku ini melakukan sesuatu seperti kaum Bani Israel? Sami'na, kami terima, kami dengar, wa asayna, tapi kami mengingkarinya. Rupanya Rasul mengajarkan mereka, qulu sami'na wa ata'na ghufranak. Katakan sami'na, kami dengar, kami taati, kami patuhi, ghufranak, ya Allah pengampunanmu. 285 Al-Baqarah. Turun 286 Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalian tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan kalian. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana fihi. Ya Allah, jangan bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Akhirnya kewajiban itu diangkat.
yang kita simpan di hati kita itu kalau bukan derajatnya ham wal azm, itu tidak pernah Allah hukumi kita. Diangkat. Intinya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami terima, wa ata'na, kami taati. Ini inti syarat la ilaha illallah, al-inqiyad munafin litarki. Inqiyad, kepatuhan, ketaatan yang menafikan meninggalkan perintah. Ini syarat inti dari la ilaha illallah. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, agama itu bahasa Arabnya ad-din. Dana yadinu artinya khada', khudu'. Agama itu artinya anda tunduk patuh, berserah diri. Islam, aslama yuslimu islaman, itu artinya juga khudu', tunduk patuh. Ibadah, at-tariqu mu'abbad, jalan yang beribadahi, itu juga arti ibadah itu tunduk patuh. Istiqamah artinya juga tunduk patuh. Al-inqiyad ini inti dari agama, inti dari Islam, inti dari iman, patuh. Al-inqiyad, al-inqiyad dari kata qada yaqad. Kalau kita punya gembalaan, kita ikat hidungnya, kemudian kita tarik, dan tidak ada alasan untuk seekor binatang ternak itu menolak tarikan kita. Itu inqad. Jadikan diri kita seolah-olah bagaikan hewan ternak yang dicokok hidungnya, kemudian ditarik, dan kita tidak mengatakan tidak. Kemanapun dibawa kita datangi, kemanapun kita dibawa pergi, kita pergi. Inqiyad, ta'ah. Ini yang hilang dari kita. Bukan kabul, kita terima, tapi pengamalannya itu yang sulit. Maka ini derajat paling tinggi. Inqiyad, istiqamah. Maka kita lihat Ibnu Abbas mengatakan tidak pernah turun ayat kepada baginda Rasul, ayat itu seberat firman Allah, fastaqim kama umirt. Konsisten, istiqamah, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yura dhahikan, tidak pernah lagi nampak beliau tertawa. Fastaqim kama umirt. Lakukan sesuai yang diperintahkan. Ayat ini turun, Rasul tidak pernah lagi tertawa. Bagi kita biasa saja itu, biasa saja. Karena bagi kita syariat kita tidak mesti harus datang dari baginda Rasul. Kita pegang kerot 27 Rajab hari ini. Saya beberapa kali mengatakan tidak ada satu fakta sejarah yang membuktikan kalau Isra Mi'raj 27 Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih yang membuktikan Isra Mi'raj 27 Rajab. Imam Nawawi, Imam Al-Mazini, hampir sepakat seluruh para imam-imam Syafi'iyah, Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Imam Nawawi, Rabiul Awal. Hari ini banyak tungku-tungku di luar mengatakan, Imam Nawawi mengatakan dalam Raudhah itu di bulan Rajab. Cari di Raudhah tidak dapat. Semua kitabnya membuktikan kalau itu Rabiul Awal, 1 tahun sebelum hijrah. Rasul hijrah bulan Rabiul Awal, 1 tahun sebelum hijrah, artinya Rabiul Awal tahun sebelumnya. Fastaqim kama umirta, ayat ini berat untuk baginda Rasul, melakukan sesuai perintah. Tapi minyak galak-galak roh ringan. Sesuai perintah berat. Ini inti dari la ilaha illallah. Sesuai perintah. Imam Ahmad mengatakan, saya mengkaji firman Allah, saya membuka Al-Quran dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya, saya dapatkan 33 tempat dari Al-Quran perintah tidak boleh menyelisihi baginda Rasul. Leboh tempat dalam Al-Quran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya mereka berhati-hati kalau menyelisihi perintah baginda Rasul.
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka akan tertimpa fitnah dan mereka akan tertimpa azab yang pedih. Ahmad mengatakan fitnah itu syirik dan riddah. Hati-hati. Hari ini kita sedikit kita selisihi, besok kita tambah sedikit, besoknya lagi kita tambah sedikit. Ujung-ujungnya Imam Ahmad mengatakan fitnah itu riddah dan syirik. Jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam riddah. Yahdhar. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah, kemudian dia mengatakan dalam kondisi dia sangat muda, tubuhnya kekar, dia mengatakan, ya Imam, saya ingin melakukan haji. Dari mana saya berihram? Imam Malik mengatakan, anda penduduk Madinah, ihram dari Dhul Hulaifah. Karena Rasul ihram dari Dhul Hulaifah. Dia mengatakan, Imam, kondisi tubuhku yang kekar, aku akan mengihram dari Masjid Nabawi supaya lebih jauh, pahalanya lebih besar, rakaatnya lebih banyak, pahalanya lebih besar, jumlahnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Itu pemikiran kita. Saya akan berihram dari Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan, faltahdharil fitnah, hendaknya engkau mentakuti fitnah. Karena Allah mengatakan di akhir surat Maryam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Inqiyad, taat. Kemarin kita mengatakan qabul, terima. Untuk kondisi terima saja kita sulit, bagaimana kita akan mentaati? Kita buat perumpamaan pada pertemuan yang lalu. Pembahasan tentang jenggot selalu kita dengar, selalu kita perhatikan, tapi tidak pernah kita mau menerima. Pembahasan tentang isbal selalu kita dengar, selalu, tapi kita tidak pernah mau menerima. Ini terima. Padahal menerima itu derajatnya paling rendah dari inqiyad, dari ketaatan. Terima saja dulu. Kalau sudah terima, amalkan. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Inqiyad. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allah bersumpah, demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak akan pernah beriman sehingga mereka menjadikan engkau itu penentu, hakim terhadap semua yang mereka perselisihkan. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait. Ini inqiyad. Ini perbedaan kita terima dengan inqiyad. Saya menerima, tapi saya melakukannya dalam kondisi masih sangat terpaksa. Itu terima. Saya menerima, tapi saya akan melakukannya dalam kondisi tidak ada sedikit pun haraj, kesulitan, keberatan di hatiku. Itu inqiyad. Maka syarat inqiyad ini syarat inti dari semua syarat la ilaha illallah. Ilmu, amal. Jadi syarat yang 7 yang disebutkan oleh pengarang kitab kita terhadap la ilaha illallah itu kembali kepada 2 inti. Ilmu, amal. Anda tahu, Anda berilmu, Anda yakini ilmunya, ilmu, yakin. Dan Anda terima konsekuensinya. Kemudian Anda amalkan. Anda taati. Ini inqiyad. Mari kita perhatikan pengarang kitab kita, Imam Al-Hafidh Al-Hakimi mengatakan, mad dalilu ishtiratil inqiyadi minal kitab wa sunnah. Selalu kita ketika berakidah yang kita tanyakan, apa dalil, apa dalil, apa dalil. Teman yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, tentang Nur Muhammad, saya mengatakan, apa dalilnya? Ustaz, saya mengimani Nur Muhammad, apa dalilnya? Mad dalil, apa dalil disyaratkan inqiyad dari kitab dan sunnah? Pengarang kitab kita mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman surat Luqman 22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yuslim wajhahu, yang berserah dirinya, serahkan diri. Jadi tidak ada logika kita yang bermain di atas kalam Allah.
Tidak ada logika kita yang batil, yang terbatas itu bermain di atas kalam baginda Rasul. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia melakukan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Para mufassirin sepakat ikatan yang kuat yang dimaksud oleh baginda Rasul itu la ilaha illallah. Jadi ini kita pahami secara mafhum mukhalafah. Kebalikannya, yang berserah diri berbuat kebaikan, dia sudah memegang dengan ikatan yang kuat la ilaha illallah. Artinya pemahamannya secara kebalikannya, yang tidak berserah diri, yang tidak mentaati dan tidak melakukan kebaikan, dia tidak berpegang dengan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah bukan cuma ucapan. La ilaha illallah miftahu dukhul jannah, kunci masuk surga. Itu bukan cuma ucapan. Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, ata'a bihi qalbuhu wa dhalla bihi lisanuhu wa yashhadu anni Rasulullah haramahullahu 'alan nar. Mengatakan la ilaha illallah, ata'a bihi qalbuh, hatinya mengatakan aku mentaati konsekuensi la ilaha illallah. Wa dhalla bihi lisanuhu, dan lisannya mengatakan aku mentaati la ilaha illallah. Kemudian dia bersaksi bahwasanya aku itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Allah haramkan jasadnya dari neraka. Jadi kita dapatkan semua fadilah, keutamaan kita dapatkan dari pengucapan la ilaha illallah itu ketika terjadi bukan cuma sebatas ucapan lisan. Maka ingkiyat ini tiga-tiganya harus masuk. Hati harus masuk, lisan harus dapat, begitu juga dengan jawari anggota badan. Ketika datang satu perintah, hati kita langsung mengatakan itu perintah Allah, aku terima, aku taati. Lisan kita mengatakan la ilaha illallah, kemudian anggota tubuh kita mengamalkan apa yang dituntut oleh Allah. Itu baru kesempurnaan inqiyad. Jadi beliau mengatakan wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kalian tidak akan pernah beriman sehingga keinginan kalian itu sesuai dengan apa yang aku datangkan. Ini keinginan, Bang, hawa. Hadis ini memang dipersisikan oleh para ahli ilmu. Kebanyakan mereka hadisnya lemah. Imam Ibn Rajab mengatakan untuk mensahihkan hadis ini sangat sulit. Tapi seluruh para ulama sepakat walaupun sanadnya lemah, tapi matan isinya itu diterima dan diamalkan. Kalian tidak akan beriman, kata baginda Rasul, kecuali hawa kalian itu, keinginan kalian itu sesuai dengan apa yang aku datangkan. Bukan hawa kita di atas wahyu, bukan hawa kita di atas perintah Allah, di atas perintah Rasul. Taba'an, dia mengikuti apa yang aku datangkan. Taba'. Ini ingkiyat, kesempurnaan ingkiyat. Jangan selisihi. Datang satu sahabat baginda Rasul, ya Rasulullah, alimni qawlan fil islami la as'alu ahadan ghairu. Ajari aku satu kalimat. Itu tidak perlu panjang-panjang, cuma satu kalimat dalam Islam, dan aku tidak akan bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Rasul mengatakan laqad sa'alta an 'azim, engkau sudah bertanya tentang sesuatu yang besar. Qul amantu billah summa istaqim. Cuma dua kata baginda Rasul, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Inqiyad. Katakan dengan lisanmu aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Kita mengatakan derajat paling tinggi dalam syariat itu istiqamah. Imam Ibn Taimiyah mengatakan para sahabat baginda Rasul tidak pernah diberikan karamah melebihi karamah istiqamah yang diberikan kepada mereka. Karamah terbesar itu istiqamah.
Jadi kalau kita pelajari kehidupannya para sahabat, berapa di antara mereka yang mendapatkan karamah dari Allah? Bisa kita hitung. Umar punya 2, Abu Bakar punya 1, yang lain hampir mayoritas mereka tidak pernah mendapatkan karamah. Tajak tak perbanding tungku tanya, sirau orang 50 buah karamah, 70 karamat. Ada yang menulis dalam kondisi tidur, dia keluar bukunya. Ada yang berfatwa dalam kondisi tidur, dia keluar fatwanya. Karamah. A'zamul karamah al-istiqamah. Karamah terbesar itu istiqamah. Orang boleh mendakwakan karamah, kata Imam Asy-Syafi'i, yatiru 'alal hawa atau yamshi 'alal ma, dia berjalan di atas air, dia terbang di atas udara, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau terima karamahnya sehingga engkau menghakiminya dengan kitab Allah dan hadis baginda Rasul. Lihat amalnya. Karena ada wali Allah, ada wali syaitan. Lihat amalnya. Di mana salatmu? Di mana jamaahmu? Di mana istiqamahmu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepastian kepadamu. Kepastian itu sepakat seluruh para mufassirin, al-maut itu kematian. Jadi kan derajat yakin, hakikah, ma'rifah, yakin tertentu, hakul yakin, yang menjadikan ketika anda sudah mendapatkannya, anda tidak perlu lagi beribadat. Pernah kami dapati di Yaman itu, kami salat berjamaah, rupanya ada orang yang duduk di belakang saf, duduk dalam kondisi sendiri kemudian berzikir. Kami tanyakan, kemudian beliau mengatakan, aku sudah sampai ke derajat yang tidak perlu diwajibkan lagi salat. Di mana kita dengan Rasulullah? Dalam kondisi fisiknya lemah, kondisinya lemah, baginda Rasul mengatakan as-salah, salat. Dibopong baginda Rasul untuk menuju jamaah. Kadang-kala terjatuh dalam bopongannya Rasulullah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Datang orang bertanya kepada Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kondisi aku tertidur, rupanya baginda Rasul datang mengatakan, kamu tidak perlu lagi melakukan salat. Wiswas syaitan. Imam Abdul Qadir mengatakan, engkau tertidur, Rasulullah datangi mengatakan tidak perlu melakukan salat, tapi baginda Rasul mengabarkan kepada kami dalam kondisi terjaga, jagalah salat. Dalam kondisi terjaga, suruh jaga salat. Anda dalam kondisi tertidur bertemu dengan baginda Rasul memerintahkan jangan salat. Istiqamah kama umir, berat untuk baginda Rasul, beruban baginda Rasul. Beliau tidak pernah lagi tertawa setelah turunnya firman Allah, kama umir, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ma amartukum bihi falan tutiqu, yang aku perintahkan kalian tidak akan pernah mampu, kata baginda Rasul. Tanya umat, kata Cik, kalian tidak akan pernah mampu. Untuk apa kita lakukan yang tidak pernah diperintahkan? Kita lihat hadis baginda Rasul. Bangun malamnya kapan? Salat tahajudnya seperti apa? Hatta tafatarat qadamah, bahkan kaki-kakinya beliau itu pecah dan mengeluarkan darah. Salatnya seperti apa? Duhanya seperti apa? Kadang-kala 8 rakaat, kadang-kala 10 rakaat, kadang-kala 12 rakaat, kadang-kala 5 rakaat. 6 rakaatnya. Ini praktik duhanya baginda Rasul. Ingin coba kita amalkan sesuai sunnah baginda Rasul, kita tidak punya waktu untuk yang lain. Para ulama membuat satu kaedah dan pembahasan ittiba, mengikuti praktiknya baginda Rasul. Setiap anda melakukan satu praktik baginda Rasul, anda akan meninggalkan satu kebid'ahan. Kalau anda melakukan satu kebid'ahan, anda akan meninggalkan satu praktik sunnahnya baginda Rasul. Kaedahnya sederhana, kemudian kalau kita perhatikan, kalau selepas salat kita melakukan praktik baginda Rasul, kita tidak punya waktu untuk melakukan praktik yang tidak disyariatkan. Kalau kita punya waktu untuk untuk yang tidak disyariatkan, kita tidak punya waktu untuk mengamalkan praktik baginda Rasul. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inqiyad. Jadikan bagaikan lembu, hewan ternak yang dicokok hidungnya kemudian ditarik kemanapun dibawa, dia akan berjalan dengan sendirinya. Jangan pernah melakukan penolakan, jangan pernah meninggalkan. Saddidu wa qaribu, sempurnakan, berusaha terus untuk menyempurnakan. Maka semua syarat ini
dari 7 syarat yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, ada aslun dan ada kamal. Ada batasan, landasan dasar yang harus terpenuhi, dan ada kamal, penyempurnaan. Penyempurnaan kita belinqiyad, tidak ada perintah kecuali kita lakukan, tidak ada larangan kecuali kita tinggalkan. Tapi kebanyakan kita masih dalam kondisi berusaha menyempurnakan, tak mampu mengikuti semuanya. Setidaknya kita mengikuti yang mana wajibnya, mana sunnah muakkadahnya, dan kita terus berusaha memperbanyak dari sunnah-sunnahnya. Ini wallah ta'ala alam bisawab. Kita punya sedikit waktu untuk kita diskusikan apa yang patut kita diskusikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta